kami menyampaikan pikiran bahwa mereka yang pertama kali memuat pelintiran pidato Bapak Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara untuk kita semuanya. Ini namanya payung victim kalau menurut saya. Ya, bukankah yang dilaporkan itu Pak Yusuf Kalla? Karena ceramahnya di UGM, ya walaupun memang potongan, tapi kalau saya pahami, memang Pak Yusuf Kalla berpendapat seperti itu. Yang kemudian pendapat itu tidak disetujui oleh umat Kristiani, sehingga sekelompok umat Kristiani tidak terima dan melaporkan Pak Yusuf Kalla dengan tuduhan penodaan agama. Loh kok malah kemudian menuduh Abu Janda, Ade Armando, dan Grace Natali sebagai biang kerok, sebagai orang yang memecah belah dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya playing victim. Nah ya, kalau Pak Yusuf Kalla merasa tidak seperti yang ada di video itu, merasa benar dengan apa yang disampaikan, gampang saja nanti disampaikan narasi utuhnya ketika diperiksa oleh penyidik. Ya karena Pak Yusuf Kalla sudah dilaporkan lebih dulu. Yang sebenarnya seperti ini, yang yang dilaporkan oleh umat Kristiani tentang tuduhan penodaan agama itu seperti ini, kan nanti penyidik bisa melihat menimbang mana yang benar, mana yang salah. Nah itu selesai dulu baru Pak Yusuf Kalla mungkin bisa melaporkan ketika tuduhan atau laporan dari umat Kristiani tentang tuduhan penodaan agama oleh Pak JK itu tidak benar, kan begitu. Nah sama kayak kasus ijazah Pak Jokowi, dituduh palsu gitu kan, Pak Jokowi tidak terima. Tapi itu pun didahului dengan pembuktian tuduhan itu benar apa salah, itu dulu. Nah ya, satu itu. Yang kedua ini terkait dengan apa yang saya sampaikan di vlog saya sebelumnya, saya mewarning hati-hati gitu. Karena saya melihat isu ini digulirkan secara tidak wajar dan beruntun antara peristiwa yang satu dengan yang lain yang berkaitan, yang seolah-olah ingin ngompori masyarakat, ingin menimbulkan kemarahan masyarakat atas isu SARA gitu. Ya, karena aneh. Silakan ditonton video saya sebelumnya tentang Pak JK ini. Aneh ini. Saya curiga ada pihak-pihak yang sengaja sedang ngompori, memancing kemarahan umat atas isu SARA ini gitu. Keanehan itu muncul ketika halal bihalal sejumlah aktivis, ada Syaiful Mujani, ada Mas Islah Barawi dan lain-lain, yang tiba-tiba menggulirkan wacana penggulingan Presiden Prabowo di tengah jalan tanpa mekanisme konstitusi. Jelas itu ya. Ya, teman-teman silakan memberikan komentar Anda mengenai cuplikan video tadi, dan sekarang kita melihat bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir dan sampai sekarang masih belum selesai mengenai kasus ini, dan kita mengharapkan kasus ini cepat selesai sehingga ya masyarakat tetap fokus dalam isu-isu yang lebih penting. Ya teman-teman, Hakim KIP emosi tunjuk-tunjuk sampai ke berak meja ke UGM. Bapak salah, caranya nggak boleh begini. Nah, dalam sidang KIP kemarin teman-teman terjadi ketegangan karena majelis hakim emosi kepada pihak UGM yang memberikan kesaksian dalam sidang KIP kemarin. Nah, kita lihat di sini bahwa Komisi Informasi Pusat KIP menggelar sidang putusan sela dan pemeriksaan uji konsekuensi ijazah Jokowi di Jakarta. Selasa 2 Desember, suasana memanas ketika anggota KIP Syahroni menegur keras perwakilan UGM yang hanya memakai pakar internal untuk uji konsekuensi. Syahroni menilai hal itu keliru dan terlalu homogen hingga ia menunjuk-nunjuk dan menggebrak meja. Bapak salah, tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh, ujar Syahroni. Nah itu teman-teman tentang apa yang dilakukan oleh hakim ini terhadap apa yang
kasus ijazah Pak Jokowi ya, di mana sangat-sangat menegangkan sidang kemarin. Nah, emosi hakim tajam cecar UGM di sidang sengketa ijazah Jokowi, ini perintah majelis Pak. Nah, di sini dikatakan bahwa Komisi Informasi Pusat menggelar sidang sengketa ijazah Jokowi di Jakarta Selasa 2 Desember 2025 dalam persidangan Hakim Ketua Majelis Komisioner KIP Rospita Vicky Pauline mempertanyakan uji konsekuensi yang dilakukan pihak UGM dalam sengketa ijazah Jokowi. Awalnya Hakim Rospita mengatakan dalam persidangan sebelumnya majelis meminta UGM untuk melibatkan pihak eksternal dalam uji konsekuensi. Namun hal itu tidak dijalankan oleh UGM, di mana uji konsekuensi dilakukan pakar hukum berasal dari UGM sendiri. Kan kemarin majelis meminta untuk melibatkan pihak eksternal ya, tanya Hakim Ketua Rospita. UGM menjelaskan alasan tidak melibatkan pihak eksternal karena ingin menjaga data pribadi dari Jokowi. Mendengar alasan dari pihak UGM, Hakim emosi sebab UGM tidak menjalankan perintah majelis. Nah, jadi ini kan perintah majelis melibatkan, Pak, ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar gitu loh, tapi Bapak tidak melakukan, tegas Hakim Rospita emosi. Nah, memang teman-teman bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir dan tentu kita melihat ke depannya bagaimana nantinya ya kasus ini, apakah ya ijazah Pak Jokowi akan dibuktikan nantinya di persidangan ya, apalagi setelah Rasul CS sudah jadi tersangka dan tentu mereka akan membuktikan tudingan-tudingan mereka nantinya di persidangan. Nah, tentu kita sebagai masyarakat terus melihat, memantau bagaimana perkembangan kasus ini sehingga kita tahu betul nantinya ke depan apa yang diputuskan oleh para hakim. Ya, teman-teman, Ketua Sidang KIP semprot KPU Surakarta soal pemusnahan salinan berkas Jokowi, arsip dimusnahkan. Nah, ini menjadi satu pertanyaan teman-teman ya, kenapa KPU Surakarta ini buru-buru untuk memusnahkan salinan ya berkas Jokowi ya, padahal kalau kita perhatikan bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini sedang bergulir ya, apalagi sedang dipermasalahkan, dan tentu ya harus ditunggu dulu sebenarnya supaya ya semuanya terang benderang. Dan kalau misalnya ya dari KPU Surakarta dimintai keterangan tentang salinan ijazah Pak Jokowi, maka mereka bisa menyediakannya untuk pembuktian-pembuktian misalnya di persidangan. Nah, tetapi kalau ini sudah dimusnahkan, nah bagaimana dengan hal ini sehingga Ketua Sidang ya KIP itu semprot KPU ya Surakarta soal pemusnahan salinan berkas Jokowi, arsip dimusnahkan. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ya, ini menjadi satu pertanyaan besar lagi, kenapa sekali buru-buru sekali untuk melakukan pemusnahan salinan ini. Nah, ini membuat satu penasaran rakyat dengan hal ini. Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat KIP mempertanyakan pemusnahan salinan arsip pencalonan milik Jokowi oleh KPU Surakarta di sidang sengketa ijazah Jakarta pada Senin 17 November tahun 2025. KPU Surakarta mengatakan pemusnahan dilakukan lantaran arsip telah tersimpan selama 2 tahun. Nah, ini adalah alasan dari KPU Surakarta kenapa mereka melakukan pemusnahan ya arsip ya itu teman-teman, karena katanya sudah ya tersimpan selama 2 tahun. Berarti kalau sudah 2 tahun itu sudah dimusnahkan. Ya, kita tidak tahu seperti apa aturannya dalam pemusnahan arsip. Nah, kita lihat lanjut teman-teman. Namun Ketua Sidang mempertanyakan pemusnahan arsip tersebut. Nah, ini Ketua Sidang mempertanyakan tentang pemusnahan arsip tersebut. Selama itu berpotensi disengketakan, tidak boleh dimusnahkan. Nah, ini yang disampaikan oleh Ketua Sidang bahwa itu sebenarnya tidak boleh dimusnahkan karena ini sedang disengketakan. Nah, dengan dimusnahkan maka semakin
ya penasaran rakyat dengan hal itu, apakah menghilangkan jejak-jejak atau bagaimana. Nah, saya bingung. Nah, ini yang disampaikan oleh ketua majelis sidang, teman-teman. Saya bingung, arsip mana yang 1 tahun dimusnahkan? Masa retensi penyimpanan arsip itu tidak ada yang di bawah 5 tahun? Ujar ketua majelis sidang. Nah, kemudian tentu ini menjadi satu perhatian dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman, ya, karena hal-hal seperti ini ya yang dilakukan oleh KPU harusnya ya ditunggu dulu, karena ini kan sedang heboh, apalagi ini sedang ditangani oleh pihak penegakan hukum. Jadi ya dengan data-data dari KPU itu sebenarnya salinan ijazah itu menjadi ya bagian dalam mengungkap kebenaran dari ijazah Pak Jokowi ini. Nah, muncul usai sidang, Roy Suryo soroti pemusnahan salinan ijazah Jokowi oleh KPU Surakarta. Tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo angkat bicara usai sidang sengketa ijazah di Komisi Informasi Pusat Jakarta pada Senin 17 November 2025. Roy menyoroti pernyataan KPU Surakarta terkait pemusnahan salinan arsip pencalonan Jokowi, termasuk salinan ijazah. KPUD Surakarta yang jelas sama sekali tidak memahami esensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya ikut merancangnya, ujar Roy Suryo ke awak media. Nah, itu teman-teman ya, kita lihat bagaimana sidang sengketa ijazah Jokowi kemarin ya. Sidang sengketa ijazah Jokowi, Ketua Majelis Cecar UGM KPU Surakarta soal berkas. Sidang sengketa ijazah Jokowi digelar di Komisi Informasi Pusat KIP Jakarta pada Senin 17 November 2025. Hadir sebagai pemohon dari akademisi, aktivis, dan jurnalis yang tergabung dalam bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jowi. Adapun di pihak termohon yang hadir yakni Universitas Gadjah Mada UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya. Dalam sidang, Ketua Majelis mempertanyakan keberadaan salinan berkas ijazah Jokowi hingga pemusnahan berkas oleh KPU Surakarta.